Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi PAI, yaitu pelajaran 6 tentang menerima qadha dan qadar. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Wahid, isnan, thalas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the Beneficent and Merciful. Oke, kita lanjutkan untuk pelajaran ke-6 tentang menerima qadha dan qadar. Yang akan kita bahas di sini adalah menunjukkan keyakinan terhadap qadha dan qadar Allah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam qadar, kemudian contoh-contohnya, kemudian pengertiannya. Sekarang kita lanjutkan tentang menyikapi peristiwa qadha dan qadar. Nah, umat Islam itu wajib mengimani qadha dan qadar Allah. Selain itu, umat Islam juga harus menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan terhadap qadha dan qadar Allah. Terus bagaimana sikap yang mencerminkan keimanan terhadap qadha dan qadar Allah? Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan ada beberapa sikap yang mencerminkan keimanan terhadap qadha dan qadar. Ada apa saja? Yang pertama, itu dengan cara ikhtiar atau usaha. Ya. Ikhtiar itu artinya berusaha. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Kita terus berusaha dan tidak bermalas-malasan, karena orang-orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Sebagaimana dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Allah akan menilai usaha seseorang yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jelas ya? Jadi sikap yang mencerminkan iman kita terhadap qadha dan qadar yang pertama adalah usaha atau ikhtiar. Selanjutnya, yang kedua berdoa. Nah, doa itu menurut bahasa artinya memanggil atau menyeru. Kemudian doa menurut istilah itu adalah permintaan atau permohonan makhluk kepada Allah. Dan doa merupakan ibadah yang tidak menuntut syarat dan rukun tertentu. Jadi tidak ada syarat dan rukun tertentu dalam berdoa. Kemudian untuk mencapai tujuan kita itu harus ada usaha dan doa. Jadi diimbangi dengan usaha dan doa. Karena doa tanpa usaha itu sama saja bohong, sedangkan usaha tanpa doa itu sombong. Selanjutnya dijelaskan doa ini sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang bunyinya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya berdoalah kepadaku niscaya akan ku perkenankan bagimu. Jadi akan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Jadi ada SOP-nya supaya tujuan kita itu tercapai. Yang pertama usaha diiringi dengan doa, kemudian tawakal. Tawakal itu pasrah, berserah diri, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Untuk sikap selanjutnya adalah bersyukur dan bersabar. Ya, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Kemudian orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat
7. Lah, rasa syukur itu bisa kita ungkapkan dengan perkataan, juga dengan perbuatan. Dengan perkataan contohnya dengan mengucap hamdalah, kemudian dengan perbuatan kita berinfak atau bersedekah. Nah, yang bunyinya dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kita ingkar atas nikmat Allah, maka janji Allah bahwa azab Allah akan sangat berat atau pedih. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi ketika kita beriman dengan adanya qada dan qadar, akan meningkatkan keimanan kita. Selanjutnya, akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian giat berusaha dan berdoa, akan lebih giat, akan lebih semangat untuk berusaha dan berdoa. Kemudian tidak ada kata putus asa. Nah, selanjutnya meningkatkan kesabaran, dan yang terakhir menerima usaha dengan lapang dada apapun hasilnya. Oke, untuk video kali ini Ustazah cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Praise be to Allah, Lord of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.